Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome back to the English Learning with me, Mr. Gauss. Bertemu kembali dengan Mr. Gauss dalam pembelajaran bahasa Inggris. Today we are going to learn about countable and uncountable nouns. Hari ini kita akan coba mempelajari tentang countable and uncountable nouns, atau benda yang bisa dihitung dan benda tidak bisa dihitung. Okay, to start our lesson today, let's pray together by saying basmalah. Mari kita membaca doa terlebih dahulu ya, untuk memulai pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now before we learn about countable and uncountable nouns, we have to know what noun is. Nah, sebelum kita mempelajari tentang benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung, nah, kita harus mengetahui apa itu noun, ya, apa itu benda, ya. Nah, benda is a word that can be a person, place, animal, or thing. Nah, noun atau kata benda itu merupakan sebuah kata yang dapat berupa person, orang, place, tempat, animal, hewan, or thing, atau benda. Nah, noun ini atau kata benda itu not an action, ya, bukan sebuah perbuatan, action atau verb, ya, kata kerja, bukan juga merupakan description atau adjective, ya, kata sifat, atau bukan juga preposition, ya, bukan juga kata depan. Jadi noun itu merupakan bisa dalam bentuk person, place, animal, or thing. Okay, now which one is a noun? Kita akan coba, ya, mengidentifikasi mana sih yang termasuk nounnya atau mana yang termasuk kata benda dari kalimat-kalimat berikut ini. Nah, yang pertama di sini ada Indonesia is a big country. Nah, tadi di sini ada Indonesia, ya. Nah, Indonesia ini merupakan sebuah place, ya, tempat. Nah, maka Indonesia ini termasuk noun, termasuk kata benda. Terus ada country di sini. Nah, country juga tempat, ya, negara, maka country ini termasuk noun. Kemudian ada my father is handsome. Nah, sini ada father, ayah, ya. Itu person, orang, ya. Maka father ini termasuk noun. Kalau handsome kata sifat, ya, bukan noun. Kemudian the tigers and lions are animals. Di sini tigers dan juga lions merupakan hewan. Nah, maka tigers itu termasuk noun, lions juga termasuk noun. Nah, itulah kata benda, ya, dalam bahasa Inggris. Nah, now we are going to talk about types of nouns. Kita akan coba membicarakan tentang tipe atau jenis-jenis kata benda, ya. Nah, in English we have two types of nouns. Dalam bahasa Inggris kita mempunyai dua tipe atau dua jenis kata benda. Yang pertama countable nouns, yang kedua uncountable nouns. Jadi yang pertama benda yang bisa dihitung dan yang kedua benda yang tidak bisa dihitung. Oke. It is important to know, ya, ini penting, ya, untuk kita ketahui if a noun is countable or uncountable. Jadi kita harus mengetahui apakah benda tersebut termasuk benda yang bisa dihitung ataupun tidak bisa dihitung. Because this is going to tell us if we use words like a, ya, in front of the word, and it will also tell us which words we cannot use with this word. Jadi ini penting, ya, untuk kita mengetahui benda itu termasuk countable atau uncountable, ya, karena itu akan memberikan gambaran kepada kita atau memberikan petunjuk kepada kita apakah kita bisa menggunakan e, ya, pada sebuah kata, ya, di depan sebuah kata. Jadi itulah pentingnya mengetahui apakah benda tersebut termasuk countable atau uncountable. Nah, kemudian
and whether or not we need to add an s or es to the end of the noun if there is more than one. Dan penting juga ya untuk mengetahui countable atau uncountable, untuk apakah nanti kita membutuhkan atau butuh menambahkan s atau is ya di belakang sebuah kata benda jika benda tersebut lebih dari satu ya. Nah, jadi nanti kalau benda tersebut termasuk countable, ya tentu saja yang bisa dihitung itu kita bisa menambahkan ya di depannya. Untuk kata benda yang singular ya atau tunggal, ini untuk kata benda yang bisa dihitung ya. Atau ditambahkan s atau is di belakang kata benda tersebut. Ya. Sementara kita ketahui bahwa untuk uncountable noun ya, benda yang tidak bisa dihitung, kita tidak bisa menambahkan s atau is di belakang kata benda tersebut meskipun bendanya banyak gitu ya. Oke, next. Nah, untuk countable nouns, benda yang bisa dihitung, di sini kita bisa menambahkan atau an ya pada kata benda yang bisa dihitung tersebut. Ya, contohnya di sini a cat, ya kalau ada kata benda yang kita bisa tambahkan di depannya, misalkan di sini a cat, sebuah kucing atau seekor kucing, terus a book, ya sebuah buku, an orange, sebuah jeruk atau an eraser, sebuah penghapus, ya itu termasuk benda-benda tersebut ini masuk ke countable nouns atau benda yang bisa dihitung. Jadi often can be counted, ya sering bisa kita hitung. Misalkan, ini di sini untuk penggunaan dan an kita pelajari sebelumnya ya. Jadi untuk itu untuk kata benda yang berawalan huruf konsonan atau huruf mati. Kalau an untuk kata benda yang berawalan huruf hidup. Ya, di sini o, di sini e, ini huruf hidup maka pakai an ya. Tapi sebetulnya bukan hurufnya tapi soundnya ya, suaranya. Kalau suara konsonan itu pakai kalau suara vokal itu pakai an. For example, I have a book. Saya mempunyai sebuah buku. Nah, ketika di sini ditambahkan a book, maka book ini termasuk countable nouns, benda yang bisa dihitung. Atau I have two books. Nah, kita menambahkan s di belakangnya karena lebih dari satu ya, di sini 2. Maka books ini bisa dipastikan itu merupakan countable nouns. Nah, kemudian juga membutuhkan s atau is ya, if more than one. Misalkan I have two cats. Saya mempunyai 2 kucing, cats. Di sini ada huruf s belakangnya. Maka cat ini itu bisa dipastikan merupakan countable nouns atau benda yang bisa dihitung. Jadi untuk kata benda yang plural atau lebih dari satu, tambahkan huruf s di belakang kata benda tersebut. Tetapi di sini ada some exceptions. Ada pengecualian ya. Kalau mouse, tikus. Kalau tikusnya lebih dari satu, bukan mouses tambah s di belakangnya, bukan. Tetapi mice ya. Ini kata jamak atau lebih dari satu untuk mouse, untuk tikus. Kemudian juga child, anak laki-laki, anak ya. Kalau anaknya banyak, lebih dari satu, itu bukan child pakai s, tetapi children. Nah, ini beberapa pengecualian ya dari kata benda plural atau lebih dari satu. Sehingga kata benda yang bisa dihitung itu ya, countable nouns can be singular or plural. Ya, bisa berbentuk singular, tunggal ataupun plural. Yang singular ditambahkan atau an ya di depan kata benda tersebut. Untuk plural itu ditambahkan huruf s atau s di belakang kata bendanya. Kecuali ada beberapa pengecualian ini ya, seperti mouse dan child. Oke, nah now about uncountable nouns, tentang kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, in general, an uncountable noun is something we can't really count. Jadi, secara umum benda yang tidak bisa dihitung itu sesuatu yang betul-betul tidak bisa kita hitung ya.
Terus pada uncountable noun tidak menggunakan e atau an, ya, tidak bisa kita gunakan e atau an pada kata benda uncountable nouns. Terus juga tidak bisa menambahkan s atau is pada kata benda tersebut, ya, untuk benda yang lebih dari satunya. Terus juga tidak bisa menghitung misalkan sadness, ya, happiness. Ini kan kata benda nih. Untuk feeling, perasaan, itu termasuk ke uncountable nouns, benda yang tidak bisa dihitung. Jadi tidak bisa misalkan sadnesses, ya, kesedihan tidak bisa, atau happinesses tidak bisa juga, ya. Untuk feeling, ya, tidak termasuk countable noun tapi masuk ke uncountable nouns. Kemudian dalam bentuk kategori, ya, kategori misalkan money, ya, uang, tidak bisa kita sebutkan one money, satu uang. Yang bisa kita sebutkan adalah pecahannya, misalkan 1.000 rupiah gitu, ya, 2.000 rupiah, ya, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah gitu, ya, seperti itu. Jadi tidak bisa satu uang, dua uang, dan sebagainya. Kemudian furniture juga, ya, ini dalam bentuk uncountable noun, benda yang tidak bisa dihitung, ya, tidak bisa kita tambahkan huruf s di belakangnya. Tapi kalau jenis-jenisnya, furniture misalkan ada chair, table, wardrobe misalkan, itu bisa ditambahkan huruf e atau s di belakang kata bendanya. Tapi kalau kategori furniture sendiri, itu tidak bisa kita tambahkan huruf s atau huruf a di belakang. Kemudian juga untuk food and drink, ini juga merupakan uncountable nouns, ya, untuk makanan dan minuman termasuk uncountable nouns, benda yang tidak bisa dihitung, ya. Di sini contohnya bread, ya, milk, juice. Bread, roti. Kalau rotinya ada satu, itu tidak bisa disebutkan a bread, atau lebih dari satu breads, tidak bisa. Tetapi disebutkan kontainernya, disebutkan misalkan measurementnya, disebutkan wadahnya, ya, ataupun ukurannya atau beratnya. Kemudian milk, susu, air susu, ya, tidak bisa kita sebutkan one milk, satu air susu, atau two milks, dua air susu, tidak bisa. Tapi sebutkan kontainernya atau wadahnya, ya, misalkan a glass of milk atau 2 glasses of milk. Nah, itu yang si kontainernya yang kita bentuk singular dan pluralnya, bukan dari kata milknya. Karena milk ini termasuk uncountable nouns, benda yang tidak bisa dihitung. Termasuk juice. Juice ini juga merupakan uncountable nouns, benda yang tidak bisa dihitung. Nah, uncountable nouns are always singular. Nah, untuk uncountable nouns ini selalu dalam bentuk singular, ya, atau tunggal, ya. Tidak bisa ditambahkan huruf s di belakangnya. Breads tidak bisa, milks pakai s tidak bisa juga, ya, karena selalu dalam bentuk singular. Yang plural itu yang tadi itu, kontainernya, ya, wadahnya. Ya, in English we can say, nah, dalam bahasa Inggris kita tidak bisa mengatakan I have a bread. Saya mempunyai sebuah roti. Ya, tidak bisa nih, ya, pakai a bread ini. Atau I have 2 juices. I have 2 juices, tidak bisa. Saya mempunyai 2 jus, tidak bisa. Nah, what we can do is we can add a container to this word. Jadi yang bisa kita lakukan yaitu menambahkan kontainernya atau wadahnya, ya, untuk kata-kata ini, yang bread, roti, dan juga jus ini. For example, contohnya I have a slice of bread. Saya mempunyai sepotong roti. Nah, sepotong rotinya ini yang nanti akan menentukan berapa jumlah dari rotinya, ya. Kalau misalkan 2 potong roti, 2 slices of bread. 3 potong roti, 3 slices of bread. Breadnya sendiri tidak berubah menjadi breads, walaupun lebih dari 1. Tapi yang berubah ininya, kontainernya, ya. Kemudian I have 2 glasses of juice. Saya mempunyai 2 gelas jus, ya. Nah, walaupun 2, jusnya tidak berubah menjadi juices, ya. Ini yang berubah, kontainernya, 2 glasses, 3 glasses, dan lain sebagainya. Nah, bread and juice never change.
Jadi kata bread, roti, dan jus ini tidak pernah berubah, ya, meskipun tadi jumlahnya lebih dari satu, ya. But the container of quantity can change. Tetapi wadah atau kuantitasnya itu bisa berubah. Tadi seperti ini ya, slice of, two slices of, two glasses of. Nah, ini yang bisa berubahnya, bukan kata benda bread atau jusnya ini. Oke, ya, we should know, kita harus tahu nih ya, we do not say one water or two waters. Nah, kita tidak bisa mengatakan satu air atau dua air, karena water ini termasuk uncountable noun, ya, tidak bisa ditambahkan atau an atau one untuk singularnya, atau untuk lebih dari satunya pakai waters, tidak bisa, ya, karena water ini termasuk uncountable noun. But we can count such a noun with the following measurements. Tapi kita bisa menghitung ya benda seperti air ini dengan ukuran-ukuran berikut. Nah, ada ukurannya. Yang pertama, the number of liters or kilos, misalkan ya, dari jumlah liter atau kilonya. Misalkan 2 kilos of oil, ya. Jadi kilonya yang berubah. Ya, 2 kilos. Oilnya sendiri tidak berubah menjadi oils meskipun lebih dari 1. Atau 3 liters of water. 3 liter air. Jadi meskipun 3, waternya tidak menjadi waters, tapi liternya yang berubah menjadi plural, liters, 3 liters. Nah, kemudian yang kedua, the containers. Nah, ini ada wadahnya. Misalkan a bottle of water, sebotol air. Nah, botolnya ini yang nanti bisa berubah. Apakah 1 botol, 2 botol, 3 botol, dan lain sebagainya. Waternya sendiri itu tidak berubah. Jadi kontainernya ini yang berubah, ya. Misalkan yang lainnya 3 cups of tea. Nah, cups ini merupakan kontainernya atau wadahnya. Maka wadahnya inilah yang nanti berubah, apakah singular atau plural. Kalau tea-nya sendiri tidak berubah meskipun misalkan di sini lebih dari 1. 3 tidak menjadi teas, ya. Kemudian other measurement words, kata ukuran untuk yang lainnya. Di sini ada 2 slices of bread, 2 potong roti, ya. Di sini yang berubahnya measurementnya, ya, slicesnya, ya. Breadnya tidak ditambahkan s meskipun lebih dari 1. Kemudian measurement yang lain, piece of chocolate. Di sini ya, sepotong coklat. Piece-nya yang nanti akan berubah. Kalau 1 a piece, kalau 2 a pieces, kalau 3 3 pieces. Coklatnya sendiri tidak berubah atau tidak ditambah e atau s di belakangnya. Oke. Nah, untuk container and measurements words, nah ini ada kata-kata yang merupakan container, ya, wadah ataupun ukurannya ya, measurements atau timbangannya lah, ya. Nah, di sini ada bottle, ya, misalkan a bottle, sebotol, 2 bottles, 2 botol. Terus ada glass, ya, a glass of, 1 gelas, 2 glasses, ya. Terus ada jug, teko, ya, a jug of, misalkan, ya. Terus ada cup, cangkir, ada loaf, potong. Ini loaf ini untuk roti ya biasanya, ya, roti utuh misalkan, ya katakanlah apa ya, seonggok atau ya 1 roti ya utuh gitu, itu pakai loaf. Terus ada tube, tabung ya, biasanya untuk misalkan pasta gigi, a tube of toothpaste, ya, 1 pasta gigi, nah itu pakai tube. Kemudian piece, potong ya, piece of apa, misalkan coklat bisa ya, piece of meat misalkan ya, sepotong daging gitu ya. Terus ada slice. Nah, slice ini juga sama, sepotong ya, a slice of, sepotong, 2 slices of, 2 potong. Nah, terus ada jar, toples ya. Terus ada karton ini, atau ya bisa dikatakan dus ya, karton itu ya. Tobar, batang, sebatang ya, a bar of coklat misalkan, sebatang coklat. Terus ada can. Nah, can di sini maksudnya kaleng ya, sekaleng, a can of apa gitu ya, sekaleng apa, atau 2 cans of. Kemudian ada bowl,
mangkuk ya, misalkan a bowl of sugar misalkan ya, semangkuk gula misalkan. Nah, itulah container and measurements ya, words ya, untuk nanti bisa kita pasangkan pada kata benda yang tidak bisa kita hitung. Oke, example, contoh. A bottle of water, sebotol air. Ini water ini tidak bisa dihitung ya, uncountable nouns. Maka gunakan kontainernya ini, a bottle of water. Kalau 2 botol, 2 bottles of water, bukan 2 bottles of water, tidak usah tambah s belakangnya. Jadi untuk uncountable noun tidak bisa tambahkan s. A glass of milk, segelas susu. A jug of tea, ya ini seteko teh. Cup of coffee, ya secangkir kopi. A loaf of bread, satu roti ya, satu roti itu. Slice of bread, sepotong roti. A carton of milk, ya sekarton susu. Can of cola, sekaleng cola ya. A bar of soap, ini sepotong sabun. A bar of chocolate, sepotong coklat. A jar of honey, ini setoples madu. Tube of toothpaste, ini satu pasta gigi ya atau odol. Satu batang ya, satu tabung ya. Terus a piece of cheese. Nah, ini sepotong cheese, keju ya. Nah, nanti kalau lebih dari satu tinggal merubah ininya ya, kontainernya ya, bukan kata bendanya, bukan milknya, bukan kolanya, bukan soapnya. Misalkan 2 karton, 2 cartons ya of milk ya. Terus 2 bars ya, 3 pieces. Nah, itu ya, itu yang berubah kontainernya. Oke, di sini ada beberapa contoh benda yang merupakan countable nouns, ada yang uncountable nouns. Di sini countable nouns contohnya bottle, botol, pen, pulpen, book, buku, child, anak, girl, anak perempuan, knife, pisau, egg, telur, table, meja, bag, ball, bag ini tas, ball bola, cup, cangkir, cat kucing, chair, kursi, eraser, penghapus. Nah, untuk countable nouns ini bisa kita tambahkan e di depan kata benda tersebut atau s di belakangnya ya. Nah, ini contoh uncountable nouns. Ini tidak bisa dihitung. Ada soup, ada milk, ada sup ini ya, ada susu, air susu, odol, salt, garam, money, uang, shampoo, sampo, water, air, tea, teh, flour, terigu, soap. Ini ada sabun, food, makanan, meat, daging, honey, madu, news, berita, spaghetti, sugar, gula, oil, minyak, bread, roti. Nah, ini beberapa contoh dari uncountable nouns, benda yang tidak bisa dihitung. Nah, untuk benda yang tidak bisa dihitung ini tidak bisa kita tambahkan e di depannya untuk singular, untuk tunggal, atau huruf s di belakang kata bendanya untuk pluralnya. Jadi tidak bisa kita tambahkan e atau s untuk uncountable nouns. Okay, I think it's enough for our learning today about countable nouns and uncountable nouns. I hope you can understand the explanation. And thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.